Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, bagaimana anak-anak kabarnya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi kedua tentang pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, terutama pada KD 2.2, yaitu melaksanakan isi pembukaan alinea dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, kita mencoba untuk membuka materi yang ada di dalam buku anak-anak, dan nanti supaya anak-anak bisa lebih memahami apa yang terkandung dalam materi tersebut. Baiklah, kita simak. Untuk berikutnya adalah video pembelajaran tentang materi pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pertemuan hari ini kita bahas mengenai pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Materi pembelajaran pada bab 2 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hakikat pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada 4 macam. Yang pertama adalah pokok pikiran persatuan. Kedua, pokok pikiran keadilan sosial. Yang ketiga, pokok pikiran kedaulatan rakyat. Sedang yang keempat adalah pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah anak-anak, kita pelajari satu persatu dari 4 macam pokok pikiran tersebut. Pertama, pokok pikiran persatuan. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Negara menurut pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki persatuan. Dengan kata lain, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila Pancasila. Berikutnya pokok pikiran yang kedua. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai adalah dalam pembukaan, sehingga dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan tersebut dengan modal persatuan. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan kepada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila kelima Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. Aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa
bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara. Pokok pikiran ini merupakan penyebaran sila keempat Pancasila. Kemudian berikutnya ya anak-anak, pokok pikiran yang keempat. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat ini merupakan dasar moral negara yang pada akhirnya merupakan suatu penjabaran dari sila pertama dan sila kedua Pancasila. Demikian tadi anak-anak penjelasan singkat mengenai pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang